Oke, welcome back to my channel, Aditya Siregar, dan di video kali ini aku mau ngelanjutin pembahasan kita soal self-development ya. Setelah sebelumnya aku ngebahas tentang pentingnya self dalam self-development, terus kemarin aku juga ngebahas tentang langkah pertama ketika mau memulai self-development, itu kayak gimana. Dan kemarin aku ngebahas soal narasi diri ya, soal gimana kamu kalau mau mulai mendefinisikan self ya, atau kemudian melihat diri kamu itu seperti apa, kurangnya seperti apa, lalu diperbaikinya seperti apa lewat narasi diri. Supaya apa? Supaya ketemu masalahnya di mana. Gitu. Kalau skripsi mungkin kamu mulai dari latar belakang masalah kan, sebelum kamu kemudian mulai meneliti. Nah, latar belakang permasalahan ini juga bisa diterapkan ke diri gitu ya, supaya kita tahu nih, supaya kamu tahu apa kemudian yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan ya, dan program-program apa aja yang kamu harus lakukan supaya kamu bisa mencapai si self-development itu sendiri. Tapi masalahnya self-development itu, atau ya memulai lah ya, pada dasarnya memulai itu nggak gampang. Apalagi kalau yang sebelumnya kita punya kebiasaan yang belum kita establish, kebiasaan yang belum kita mulai, kebiasaan yang masih susah untuk kita lakukan, itu kita kita inisiasi. Itu pasti nggak gampang. Sama kayak puasa bulan Ramadan lah ya. Di awal-awal pasti kan kita nggak gampang untuk mulainya ya. Kita kemudian harus adaptasi dulu, adaptasi jam tidur, adaptasi pola makan, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan itu kemudian aku melihatnya salah satunya ada pada yang namanya motivasi. Dan di video kali ini aku mau ngebahas soal itu. Karena kenapa motivasi itu menjadi sesuatu yang penting? Karena kemudian itulah yang jadi drive kamu ya untuk mulai perjalanan self-development kamu. Mungkin orang berpikir bahwa motivasi apa nggak penting kata-kata motivasi ya. Memang kalau kita ngelihat motivasi dari segi words of encouragement aja memang masih terlalu sederhana lah ya. Tapi kita coba lihat motivasi dari sesuatu yang lebih mendalam lagi. Kalau kata Rengoku ya di anime Demon Slayer itu, what set your hearts ablaze gitu. Nah, mari kita mulai video. Oke. Setelah kamu berhasil mengidentifikasi permasalahan dan kemudian apa yang mau kamu lakukan, nah ini yang perlu dicek teman-teman semua ya. Motivasi. Apa itu motivasi? Sederhananya, pada dasarnya, motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi perbuatan itu, perilaku itu pasti ada dorongannya. Pasti ada dasarnya. Nggak mungkin kita tiba-tiba aja gerak. Nggak mungkin kita tiba-tiba aja kemudian melakukan sesuatu tanpa ada dorongan untuk kita melakukannya. Nggak sadarnya sekalipun pasti ada dorongan. Entah itu dorongan yang naluriah ya. Kamu makan ya mungkin karena lapar aja. Kamu nggak ngerasa ada kepentingan atau motivasi yang kayak gimana ya untuk kamu makan. Tapi kan ada dorongan itu. Dorongan itu yang kemudian membuat kamu bergerak untuk makan, untuk beli jajan ya. Karena tanpa dorongan itu ya mungkin kamu nggak akan kemana-mana. Kamu nggak akan pergi keluar ya. Kamu hanya akan diam di rumah aja gitu. Nah, dorongan itu juga penting dalam hal pengembangan diri ya. Dorongan itu penting kemudian untuk menentukan seberapa jauh, seberapa niat, seberapa minat kamu menjalani proses development ini. Karena tadi seperti yang aku bilang di awal, nggak akan mudah. Pasti ada tantangannya. Pasti kemudian di tengah jalan ada aja kayak, aduh gue ngapain ngelakuin ini gitu kan. Ngapain sih aku tuh ngerjain ini semua gitu. Karena pasti di tengah jalan ada challenge ya, yang akan kemudian membuat kamu berpikir bahwa semuanya itu sia-sia. Motivasi itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ada internal dan kemudian eksternal
Internal motivation adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri, sesuatu yang kemudian datangnya itu bukan atas dasar pengaruh orang lain atau faktor-faktor eksternal ya. Jadi kamu melakukan sesuatu itu kemudian atas dasar keinginan kamu sendiri, datang dari dalam diri kamu sendiri. Contoh, kamu pengen baca buku karena kamu merasa perlu baca buku, karena kamu merasa kamu nih masih kurang nih pengetahuannya tentang satu bidang yang kamu minati atau kamu senangi. Nah, karena kamu merasa itu kurang, jadi kamu muncul nih keinginan untuk gerak, muncul kemudian keinginan untuk memenuhi gap tadi ya, supaya apa yang kamu ketahui dan kamu tidak ketahui itu jaraknya makin sempit atau makin sedikit. Ada lagi salah satunya yaitu faktor eksternal. Kalau ngambil contoh yang tadi lagi, faktor eksternal, kamu baca buku pengen kelihatan pinter. Ya, kamu pengen dilihat orang sebagai seorang cendekiawan, sebagai orang yang punya banyak pengetahuan, sebagai orang yang kemudian berpendidikan. Maka dari itu, kamu mulai nih baca buku. Kamu mulai untuk beli buku, posting-posting tentang buku, gitu ya, supaya tadi terlihat oleh orang bahwa kamu memang orang yang literate. Gitu, orang yang berliterasi. Itu adalah faktor eksternal, gitu, faktor dari luar ya, yang kemudian gratifikasinya atau valuasinya, penilaiannya itu datang bukan dari rasa kamu berpuas diri atau rasa kamu berhasil mencapai sesuatu, tapi dari validasi eksternal dari orang lain yang kemudian tadi membuat kamu ingin bergerak lebih jauh lagi ya. Nah, itu faktor internal dan kemudian faktor eksternal. Mana yang lebih baik, mana yang lebih kemudian bisa kamu pegang ya, motivasi dari luar atau motivasi dari dalam gitu ya. Dan itu mungkin adalah bukan debat ya, tapi perbincangan yang cukup sering terjadi ya, antara motivasi internal dan motivasi eksternal. Mana sih kira-kira kemudian yang lebih baik ya untuk kita memulai sesuatu? Apakah tadi dorongan dari dalam, atau kita tuh harus punya akuntabilitas dari luar yang membuat kita tuh mau gerak. Nah, tapi teman-teman, di sini aku nggak akan bilang mana yang lebih baik ya. Aku nggak akan bilang motivasi internal lebih baik daripada motivasi eksternal. Enggak. Kenapa? Karena aku nemuin sesuatu nih yang menarik banget buat aku, yaitu self-determination theory dari Ryan sama Deci ya. Self-determination theory ini ngomongin tentang teori motivasi. Jelas. Dan yang bikin menarik adalah teori motivasi ini nggak semata-mata nggak semata-mata memisahkan gitu ya, bahwa internal motivation itu lebih baik dari external motivation ataupun sebaliknya. Tapi itu menjadi kemudian sesuatu yang berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena ada satu istilah ya yang menurut aku lebih menarik. Ya, ini dari sudut pandang aku secara personal ya, lebih menarik daripada tadi internal dan external motivation, yaitu autonomous versus controlled motivation. Sederhananya, ketika kamu melakukan sesuatu, itu datangnya atas dasar kemandirian kamu mau gerak sendiri, atau itu disuruh oleh orang lain. Sekilas mirip sama internal dan eksternal, tapi autonomous dan controlled motivation ini itu sesuatu yang berbeda. Kenapa sesuatu yang berbeda? Karena autonomous motivation dipengaruhi oleh namanya internalization. Apa yang dimaksud dengan internalization? Internalization itu proses kita mencerna ya input-input yang masuk ke dalam diri kita dan kita menjadikannya itu kita gitu ya. Dan apa kemudian yang dijadikan bahan internalisasi itu? Salah satunya adalah faktor eksternal. Jadi teman-teman, dalam kasus otonomi ini, autonomous motivation ini, yang kemudian jadi highlight atau penekanan itu bukan internal versus eksternal, tapi bagaimana kita bisa menginternalisasi ya sesuatu yang kemudian masuk ke dalam diri kita. Contoh, faktor eksternalnya ya adalah tadi kamu ngelihat teman-teman kamu pada rajin baca buku, kemudian orang tua kamu di rumah pada rajin baca buku ya. Kamu ngelihat itu semua, itu kan hal yang terjadi di luar diri kamu ya. Tapi itu semua kan faktor eksternal. Faktor adalah sesuatu yang terjadi di luar diri kamu. Kamu melihat itu semua, kamu merasa itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang keren nih,
sesuatu yang kemudian, wah ini kayaknya patut aku coba. Nah, itu semua kamu internalisasi, kamu ambil si faktor eksternal itu, kamu proses dan kamu internalisasi. Dan kamu jadikan itu modal untuk kamu gerak. Itu yang namanya internalisasi. Kamu ngambil dari luar sebenarnya, faktornya eksternal. Tapi kamu buat itu jadi sesuatu yang internal. Kamu ambil jadi bagian dari diri kamu. Bukan semata-mata ditelan mentah-mentah, tapi kamu internalisasi si nilai-nilai atau perilaku-perilaku itu. Beda sama controlled motivation. Kalau controlled motivation itu diatur, disetting, ya. Kalau contohnya tadi adalah baca buku lagi, balik lagi kita ke baca buku. Beda ketika kamu ngelihat, ya, misalnya teman-teman, guru, orang tua kamu baca buku, terus kamu pengen juga, kamu internalisasi itu dengan kamu disuruh, ya. Kamu diminta, kamu dipaksa untuk kemudian membaca buku. Itu adalah yang dimaksud dengan controlled motivation. Jadi perintah atau arahan untuk beraksinya itu datang dari luar, bukan dari dalam setelah kamu melewati proses internalisasi. Nah, dan ini kemudian yang akan berpengaruh pada perkembangan self-development kamu. Kenapa? Karena aku baru baca satu penelitian yang menarik. Aku lupa, nanti aku tampilin aja ya. Itu tentang reading literasi, ya, tentang literasi membaca di anak SD. Salah satu teori yang dipakai adalah si self-determination teori ini dari Ryan dan Deci ini. Nah, mereka juga tadi ya ngebagi dengan proses yang sama. Ada control dan autonomous. Ternyata yang menarik adalah hipotesis mereka tuh gini. Internalisasi atau tadi ya motivasi internal, motivasi yang diinternalisasi yang sudah menjadi proses otonomi gitu, itu akan mempengaruhi reading amount atau jumlah bacaan yang kemudian akan mempengaruhi kualitas dari literasi yang baca seseorang. Ternyata kalau jadi gini, itu dilihatnya itu longitudinal study, jadi dilihat dari anak kelas 3 sampai kelas 6 ya. Nah, dilihat bahwa ternyata siswa-siswa kelas 3 SD yang punya motivasi otonomi tadi ya, yang diinternalisasi, itu memprediksi jumlah bacaan mereka di kelas 4 dan memprediksi kemampuan literasi mereka di kelas 6. Jadi berpengaruh nih, punya motivasi yang kuat, kemudian diikuti dengan gara-gara motivasi yang kuat itu jumlah bacaannya jadi nambah, gara-gara jumlah bacaan itu nambah, kemampuan literasi mereka meningkat. Beda dengan yang kontrol, yang disuruh, yang eksternal. Itu ternyata tidak begitu mempengaruhi jumlah bacaan, kalaupun mempengaruhi jumlah bacaan itu karena disuruh, dan di kelas 6-nya itu tidak mempengaruhi kemampuan literasi. Maksudnya tidak mempengaruhi itu berarti tidak ada perkembangan, karena tidak ada motivasinya di awal, jumlah bacaan juga nggak nambah. Bukan tidak ada motivasi di awal, karena motivasinya eksternal, disuruh, controlled ya, itu tuh nggak ngaruh ke jumlah bacaan gitu. Soalnya ya mereka mau baca karena hanya di environment atau lingkungan yang terkontrol aja, yang ada orang lainnya, yang ada yang nyuruhnya gitu. Kalau nggak ada ya udah lepas gitu ya. Jadinya si jumlah bacaan yang nggak nambah dan si kemampuan literasinya juga tidak bertambah. Beda dengan yang sebelumnya tadi, yang kemudian ada internal motivation, ada proses internalisasi, ada autonomy self-regulation di sana yang mempengaruhi karena mereka itu benar-benar mau, benar-benar niat, benar-benar minat, jadinya jumlah bacaannya makin banyak, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam berliterasi. Aku pengen kamu ingat ini, karena jangan sampai kemudian kamu salah dalam melihat si motivasi ini ya. Justru gak apa-apa ketika kamu melihat sesuatu dari eksternal ya. Kamu melihat sesuatu dari eksternal, yang itu tuh nge-trigger kamu, memantik kamu untuk gerak. It's very okay gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah kamu menginternalisasi itu atau enggak. Itu jadiin bensin buat kamu atau enggak. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara motivasi eksternal itu kurang baik, jadinya ketika kamu lihat orang lebih sukses kemudian ya, terus kamu enggak, nanti aku jadinya pengen ngebuktiin. Enggak apa-apa. It's okay, kamu bisa ngambil itu bukan untuk membuktikan ke mereka, tapi justru jadi trigger untuk ngebuktiin ke diri kamu sendiri. Gitu. Dan itu yang harus kamu pegang, yang harus kamu punya, yang harus kamu perhatikan ketika memulai perjalanan self-development kamu. Itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Aku Aditya Segar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.